salam sejahtera. Kita di sini akan bertemu sesi ketiga, yaitu motivasi dan mengelola konflik ya. Judulnya menarik sih, dan ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Next. Jadi menurut teori MC Gregor ya, jadi dia mengatakan bahwa orang yang bertipe X ya, bukan kromosom, pokoknya tipe X itu orang yang cenderung itu memang dia tidak menyukai bekerja, jadi dia itu menyukai zona nyaman. Jadi dia itu merasa bekerja itu karena ya untuk memenuhi kebutuhan hidup, jadi memenuhi kredit, memenuhi kepuasan, beli kosmetik, baju, dan lain-lain. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, sandang, pangan, papannya. Kalau karakteristiknya itu cowok ya, cenderung dia tuh suka bekerja, karena kalau tidak bekerja itu biasanya badannya malah nggak sehat gitu. Jadi ada mendorong mengarahkan diri sendiri bahwa bekerja itu membuat dia hidup. Pendekatan motivasi ya. Jadi di sini dalam kehidupan manusia itu terkadang mengalami titik jenuh. Titik jenuh itu ya kebosanan karena dia tidak mempunyai gairah hidup ya. Jadi hidup gue kok gini terus gini, saya bosen. Jadi, sehingga dia perlu motivasi. Motivasi itu tidak hanya dari keluarga, teman, dan lain-lain. Kalau emang dia dari keluarga atau teman tidak bisa memberikan motivasi, ya biasanya lari ke psikologis kalau orang-orang kaya ya. Jadi mereka curhat dan lain sebagainya. Jadi motivasi ini adalah teori tentang motivasi ya. Abraham mengatakan bahwa manusia itu mempunyai kebutuhan cinta, kebutuhan harapan hidup, kebutuhan dihargai, kebutuhan seks, kebutuhan ya fisiologi seperti itu. Kalau teori kebutuhan prestasi musik Celan ya, manusia pasti persaingan ya. Jadi manusia itu melakukan persaingan. Contohnya kita pada waktu SD kita ranking 1, ranking 2, ranking 2, 3 itu ada persaingan. Jadi persaingan kompetitor juga gitu. Kita kalau berdagang, kita pasti kita ada kompetitor atau persaingan. Hidup itu seperti itu. Next, nanti kita lanjutkan ini. Konflik. Jadi konflik itu sering terjadi karena kurangnya miscommunication. Jadi komunikasi itu sangat butuh ya. Jadi komunikasi menyeragamkan pendapat, menyeragamkan ide, terus menghilangkan negatif, pikiran buruk dan lainnya. Sehingga karena komunikasi itu sering terjadi perselisihan atau perkelahian. Banyak faktor internal dan eksternal dalam tempat bekerja di saat mengalami konflik. Pertama karena faktor kepuasan yaitu mungkin gaji, insentif, bonus, karena pelanggaran, ada surat peringatan, dia lalai, sehingga ya sebagainya yang membuat mereka konflik ya. Agar konflik tidak terjadi, biasanya pihak manajemen menerapkan aturan, prosedur, SOP, melakukan pengukuran tenaga kerja dengan metode dari Robert David Kaplan ya, Glasgow dan metode lainnya. Next. Jadi di sini hambatan pemecahan perencanaan yaitu ada hambatan utama ya, dan mengatasi hambatan yaitu tujuan yang tidak tepat, sistem balasannya tidak tepat, lingkungan yang kompleks dan dinamis, keengganan untuk menetapkan tujuan atau melepaskan tujuan lain alternatif. Jadi tidak ada tujuan lain, keengganan untuk berubah, pembatasan, tidak memahami lingkungan. Jadi lingkungan dia bekerja tidak paham, dia merasa asing, tidak memahami organisasi juga, tidak percaya diri. Terus mengatasinya gimana? Memahami tujuan dan perencanaan, komunikasi dan partisipasi, konsistensi, revisi dan perbaikan, sistem balasan yang efektif, membantu individu menetapkan tujuan, mengatasi keengganan untuk berubah. Jadi kalau seandainya teman kita merasa jenuh, ya kita kasih motivasi, bukan kasih tekanan. Lu keluar aja di sini, terus dia makan apa nanti gitu loh, dia nggak ada kerjaan, makan apa gitu. Jadi rasa gotong royong, tenggang rasa itu sudah luntur, apalagi di dunia kerja. Saya tuh berkali-kali bekerja di tempat kerja itu selalu bertemu teman-teman yang ya iri ya sebagainya. Itu kan variasi hidup gitu. Next. Teori isi dan teori proses. Jadi tadi sudah saya jelaskan, ada teori Maslow, ada teori dari
apa itu namanya, dari Abraham dan lain sebagainya. Jadi teori harapan. Jadi harapan itu di saat seorang itu bekerja ya, dia itu bekerja dengan baik agar harapan dia bisa naik kelas gitu, naik jabatan gitu. Kalau keadilan itu ya seorang pasti pengen adil gitu. Dalam bekerja ya harus ada keadilan. Jangan dibeda-bedakan antara si A karena dia orang paling tua, orang kepercayaan harus di anak emas. Oke. Teori Recoverment mencoba menjelaskan peranan balasan dalam membentuk perilaku tertentu. Teori ini mengatakan bahwa jika suatu perilaku akan diberi balasan yang menyenangkan, jadi ada balasan gitu yang kayak tadi ya, harapan, maka perilaku tersebut akan diulangi lagi di masa mendatang. Jadi perilaku pada dasarnya positif, maka hindaran hukuman dan pemadaman. Kritik terhadap teori perlakuan. Teori tersebut tampak lebih praktis karena manajer tinggal memberi konsekuensi positif terhadap perilaku yang baik dengan harapan perilaku tersebut akan terulang. Jadi ada insentif, ada bonus, sehingga orang itu dalam bekerja itu semangat gitu. Kalau ada bonus, insentif, karena dia itu punya target ya. Target hidup dia itu harus melunasi kredit, harus melunasi membayar biaya pendidikan anak dan lain sebagainya. Next. Pendekatan sistem dalam motivasi. Tadi ada pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional ya kita bicara secara biasa gitu, secara gotong royong, relationship dan sebagainya. Kenapa, kamu ada apa gitu. Pendekatan hubungan manusiawi juga, kita nggak boleh tiba-tiba dia tuh teledor gitu, teledor menggunakan kunci di mana gitu, terus dia kena SP itu ya potongan banyak, surat peringatan, jadi potong sensitifnya. Pendekatan human resource management, jadi pendekatan sumber daya manusia HRD terutama itu harus ada training dan sebagainya. Terima kasih, selamat pagi.